Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Maka tema dari pesan firman Tuhan ini adalah merujuk kepada lingkungan, baik itu pertemanan di sekitar sekolah, gereja, lingkungan masyarakat. Pergaulan di sini juga merupakan satu lebih pertemanan lingkungan sekitar yang dekat dengan dan punya pengaruh besar atas kebiasaan serta perilaku. Jadi memang kita tidak pernah lepas namanya sebuah pergaulan, tetapi mari kita mengkontrol di semua pergaulan kita, karena kita tidak bisa lepas namanya hidup bersosialisasi. Maka dengan itu ditekankan di sini pergaulan mempengaruhi cara hidupmu, betul. Di mana kita dibesarkan, di lingkungan mana kita berteman, pasti akan mempengaruhi cara hidup, pola kita untuk bertindak di kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena masing-masing dari kita dapat saksikan, bahkan alami langsung secara pribadi, di mana sebagian besar orang yang berubah dalam perilaku maupun perkataan itu terjadi karena berasal pertemanan yang mereka jalani, entah itu berubah ke yang lebih baik atau ke hal yang negatif. Maka dari itu salah satu cara hidup bisa mengenal seseorang lebih dalam yang dapat kita lihat dari ruang lingkup mana mereka. Memang inilah menjadi suatu kehidupan kita yang tidak lepas dari hidup pergaulan. Justru dari pertemanan itulah kita mengenal siapa dia, bagaimana dia. Maka perlu pertemanan yang lebih dalam supaya kita bisa mengenal seseorang itu. Maka ada contoh di sini hal-hal yang perlu dihindari dari kebiasaan kalau kita berteman kepada ya seperti ini, apalagi dalam kondisi belajar tidak lagi berminat pelajaran, apalagi mengerjakan penugasan, dan ada yang berteman kepada yang suka pertengkaran, dan juga ada yang hidupnya sendiri. Mari kita memiliki kewaspadaan kemana-mana yang harus kita teman. Pergaulan bebas adalah suatu kelompok yang menyimpang, suatu kelompok pertemanan yang tokin saat negatif. Hal ini ditegaskan juga di dalam firman-Nya dalam Amsal, karena ada teman yang akan membuat kita celaka, dan ada juga teman itu melebihi daripada saudara. Dan juga dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, khususnya remaja, mari selektif dalam pertemanan, dalam pergaulan, karena itu dapat mempengaruhi kehidupan Anda. Karena itu, ketika kita terjebak dalam suatu pergaulan yang bebas, kita akan melenceng dari jalannya Tuhan, dan kita akan kehilangan kedekatan hubungan dengan Tuhan. Karena kita pasti akan sibuk dengan duniawi yang memberikan pengaruh negatif, dan pastinya akan membawa kita kepada kebinasaan. Sekali lagi tekankan, marilah kita selektif memilih pertemanan atau pergaulan supaya hidup kita
baik-baik saja. Untuk hal itu bagaimana cara menghindari untuk tidak terjebak? Satu, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki iman teguh, kokoh, tidak bisa karena kita punya pendirian teguh. Pandai dalam memilih teman atau loyal, rajin beribadah. Ini juga salah satu fondasi yang kuat. Mengikuti kegiatan positif di luar sekolah, terus serta dalam acara kegiatan agamawi, KKR, acara yang membangun motivasi kehidupan remaja. Inilah cara yang perlu dilakukan supaya terhindar tidak terjebak dalam pergaulan pertemanan yang merusak kehidupan remaja. Marilah kita mulai dari saat ini belajar untuk pandai dalam memilah-milah mana pergaulan yang kita dalam ikuti dan yang mana pergaulan yang harus kita hindari. Dan jadikanlah kalimat penekanan di sini, pergaulan kita mengaruhi cara hidup bahkan masa depan kita. Sebagai prinsip pegangan hidup untuk kita jalani proses perjuangan menuju mimpi kita masing-masing. Pemirsa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya pemaparan firman Tuhan yang sangat sederhana ini memberkati kita dan membuat kita berkemenangan untuk hidup di masa-masa remaja. Jadilah remaja pemuda yang dan menjadi pemenang dari segala tantangan hidup. Demikian firman Tuhan. Shalom. yang mana Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan sepanjang istirahat
Malah Tuhan Engkau tolong kami, Engkau lindungi kami, Engkau Tuhan menjaga kami, sehingga pada saat ini kami ada bukan karena kuat dan tenaga kami. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi kami. Tuhan, kami tidak dapat membalaskan kebaikan-Mu, tetapi biarlah dengan adanya persekutuan ini membalaskan ucapan syukur kami kepada-Mu, karena kami tidak memiliki harta yang harus kami berikan kepada Tuhan, tetapi inilah pujian syukur kami yang boleh kami berikan kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang Maha tahu apakah kami memuji-muji-Mu dengan segenap hati kami, dengan keseluruhan kami, supaya setiap pujian ini dapat kepada. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Dalam nama-Mu kami persilakan pujian ini. Banyak Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Bermohon kepada seluruh menyapa dalam nama Yesus. Amin.
sehingga kamu mampu menjadi pelaku firman. Damaikan hatimu, damaikan hatimu, supaya kamu pulang membawa berkah dan kamu kembali ke kelasmu, kau menjadi calon berkah, baik etika, baik kelakuan dan disiplin. Dan kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman dan sampaikan anak-anak kelas 9-2 berkati Abang, berkati anak juga menyampaikan supaya penyampaian ini bisa disampaikan dengan sempurna. Silakan anak-anak itu dalam penyampaian ini dan waktu yang ada. Terima kasih di dalam dan di nama Tuhan kami terima firman. Haleluya. Amin. Kedua akan mewakili firman Tuhan kita pada hari ini yang diambil dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh menjadi malas. Pada ayat ini sudah dapat ditebak oleh semua bahwa tema yang saya ambil ialah jagalah pergaulan. Berbicara pergaulan otomatis menuju pada pertemanan, baik itu pertemanan di sekolah, gereja, bahkan lingkungan rumah. Saya percaya dengan kalimat yang mengatakan pergaulanmu mempengaruhi secara hidup. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana orang-orang sekitar kita yang dekat dengan kita itu tanpa kita sadari apa yang menjadi kebiasaan dia itu mampu mengubah kebiasaan kita dekat. Dan coba teman-teman semua yang ada di sini memikirkan apa jadinya kita ketika kita bergaul dengan Ya, apa yang Anda dengarkan, apa yang kau lihat mempengaruhi alam rohmu, maka bertindak etika, attitude. Sekali lagi, yang kau dengarkan baik, maka baiklah. Yang kau lihat rusak, maka rusaklah. Ya, firman itu sudah tegas. Bergaullah kepada yang baik, maka baiklah hidupmu. Maka aman-aman saja itu sebenarnya. Maka kendalikanlah segala kehidupanmu. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal kamu notabene anak Tuhan, tapi attitude-nya itu loh makin kurang aja. Kenapa? Pergaulan itu udah beres, baik sama temanmu, baik media-media sosial yang kau temani. Makin kurang aja, makin tak sopan. 1 Korintus 15:33 baca di rumah. Pergaulan yang buruk akan merusak kebersihan. Maka hati-hati pergaulanmu. Hati-hati. Bukan cuma sesama temanmu kamu jadi rusak, tidak. Tapi media-media sosial yang mana yang kamu temani, situs mana yang kamu kunjungi, mempengaruhi. Ini otak ini akan keras. Maka membuat kamu tidak memiliki etika seperti etika ilahi. Mari kita simpulkan, bergaulah kepada kebenaran, maka hidupmu benar. Mari kita berdoa. Boleh sampaikan anak TikTok dan hamba berkat penguatan. Biarlah Tuhan Roh yang akan mencatatkan kami, memampukan kami khususnya anak-anaknya Tuhan, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Tuhan firman yang sangat luar biasa untuk menegur hidup kami, menegur kehidupan anak-anak ini, supaya mereka beretika baik lewat pergaulan apa yang mereka gauli. Tuhan sudah baik, waktu sangat singkat bagi kami memperdengarkan pesan firman, tetapi Roh Tuhan yang akan menggugah kami untuk memahami firman itu, supaya kami mampu berbadanan seperti ilahi dalam hidup ini. Bukan kuat dan bukan gagah kami, tetapi oleh Roh Tuhan yang akan mengubahkan hati mereka ini, supaya mereka sungguh-sungguh memiliki karakter seperti karakter ilahi. Ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya mereka tidak terhalang bagi mereka. Jika ada dosa-dosa orang tua mereka, ampuni mereka Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya mereka tidak terhalang. Terima kasih juga Tuhan, jika anak-anak sudah memberi sebagian harta yang dititipkan dari mereka lewat pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami panitia bisa menggunakan ini untuk kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada di seputar yaitu keluarga. Terima kasih Tuhan, berkatilah kedua orang tua mereka, berkati kami memberikan cita-cita, berkati mereka yang terus memberikan ini. Biarlah mereka menerima berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara keluarga kami atau orang tua mereka yang sakit, mari Kau
supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan mereka, supaya kami bersama-sama berbahagia karena Yesus memberkati kami, Yesus melimpahi kami dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sebelum kita menerima berkat pada Tuhan, marilah kita menyampaikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Terimalah berkat daripada persekutuan pagi hari ini, berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat kebaikan, melimpah-limpah atasnya, dan dijauhkannya kita daripada mara bahaya, dilindunginya kita keluar masuk dan pintu rumah kita, dan biarlah anak sekalian kelas 7 dan 8 dan 9 menjadi anak-anak ibadah, dan kita siap menyongsong Maranatha, Yesus datang kedua kali. Bapa